tesisnya Kiai Imad mungkin belum tentu kebenarannya. Tetapi kita ayo perbaiki para habaib yang ada di Indonesia ini, cara dakwahnya, tabiatnya, itu istilah-istilah dawir-dawir itu. Ya mohon maaf, saya nggak usah sebut nama ya, saya juga termasuk korban lah, oknum ya. Ada yang pinjam sama saya itu sampai saat ini 4 juta tidak dikembalikan, ada yang 2 juta tidak dikembalikan, janjinya A, B, C, D, E, dan sebagainya. Sampai saat ini ditelepon malah saya diblokir, dan lain sebagainya, itu pun ada ya, oknum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus bergulir tentang tesisnya Kiai Imad yang meminta tes DNA kepada para habaib di Indonesia. Saya kira ini akan terus-menerus menjadi polemik yang tidak berhenti. Maka bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang mukmin, berkewajiban untuk mendamaikan siapa saja unsur umat Islam yang sedang terpecah, yang sedang punya konflik. Dan saya khususnya mengingatkan diri saya sendiri agar saya juga dalam membuat konten, agar dalam melakukan sesuatu, menegakkan keadilan itu jangan berdasarkan kebencian, siapapun itu. Karena ini adalah perintah Al-Quran ya, dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allahu a'lam. Jadi saya kira ini kita akan selamat dunia akhirat jika kita mengikuti petunjuk Al-Quran Sunnah. Dalam tanda petik perpecahan konflik tentang Ba'alwi habaib di Indonesia ini, apakah keturunan Nabi atau tidak, kita harus selesaikan bersama-sama. Ayo kita berpikir kita menjadi pendamai. Jangan kita menjadi namimah, jangan kita menjadi pengadu domba di antara keduanya hanya untuk mengejar channel ramai atau apapun itu. Karena saya melihat akhir-akhir ini pertentangan dalam tanda petik Ba'alwi ini tidak selesai-selesai. Terus channelnya tambah bertambah, yang membahas ini bertambah. Saya ikut nimbrung di situ, tapi saya berusaha tidak menjadi namimah. Saya tidak berusaha menjadi pengadu domba. Maka saya terketuk hatinya, coba saya berpikir objektif dan bertindak objektif. Mungkin tesis Kiai Haji Imaduddin yang dari Banten itu belum tentu benar. Tapi di satu sisi kita juga harus memberi kontrol kepada cara dakwah atau tabiat para habaib di Indonesia ini yang mohon maaf, yang memunculkan tesis ini dikeluarkan. Ya sebut saja Habib Bahar, dengan hormat Habib Bahar, saya sampaikan jika ini memang sampai terdengar oleh beliau, cobalah rubah sedikit cara dakwahnya, jangan suka jangan membuat konflik, membuat orang marah. Ya kita aturlah, kita harus punya kreasi, punya kreativitas untuk menjaga nilai-nilai dakwah itu murni. Tidak usah sering mengutuk orang lain, kalau orang lain ada salah luruskan. Tidak usah selalu harus adu jotos gitu ya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan keteladanan yang sangat mulia, yaitu tasammu, ya sifat toleransi, kemudian sifat yang menghormati, yang mendengarkan pendapat orang lain jika sekalipun pendapat itu berbeda, dan lain sebagainya. Sungguh sangat mulia keteladanan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi saya kira ya kemarin ya contoh ya, bukan saya ghibah bukan, tapi ini buat contoh saja agar kita bisa merubah. Ya termasuk Habib Rizik mungkin ya saya dulunya sangat meneladani dan sangat senang dengan ketegasan Habib Rizik Syihab. Tapi ada sesuatu statement yang kemarin mengatakan Roma Irama itu sudah lanjut usia ya, kemudian saya tidak membela Roma Irama loh ya di garis besar ya. Saya itu jadi penengah pengen. Saya ulangi ya, Roma Irama kan mengikuti istilahnya respon terhadap persetujuan tesisnya Kiai Imad. Saya mengatakan bahwa Kiai Imad pun tesisnya belum tentu benar. Terus kemudian di satu sisi kita juga harus merevisi cara-cara dakwah atau tabiat habaib-habaib yang ada di Indonesia. Oke lah, saya itu mohon maaf pecinta Habib Rizik tadinya. Saat ini insya Allah juga masih cinta. Ya, akan tetap. Saya cinta semuanya. Ana uhibbukum. Ya, jadi saya cinta kepada semua unsur yang ada di negeri ini. Maka saya kepingin menjadi penengah. Ya, Habib Rizik kemarin mengatakan bahwa Roma Irama sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khotimah. Ya, mendoakan yang benar-benar sajalah. Karena doa yang baik akan kembali ke diri kita, doa yang jelek juga akan kembali ke diri kita. Habib Bahar sampai menirukan gaya orang tuanya Roma Irama ya, di video-video itu sudah ramai lah, nggak usah saya cuplikin. Ya, tolonglah kita semua unsur Islam, kita semua unsur bangsa ini, kita harus menjadi perekat, jangan sampai kita menjadi pengadu domba. Jangan hanya cuma tujuannya channel ramai. Sekali lagi ya, jangan sampai ada tujuan materi, jangan tujuan dunia, kemudian kita melakukan apa saja yang maksudnya demi nilai-nilai materi, demi nilai-nilai keuangan, bagaimana mendapat nilai materi, kemudian menghalalkan segala cara. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Semuanya kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu ucapan, perbuatan, penglihatan, detak jantung, hati, dan sebagainya itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu sekali lagi mari kita itu gemar watawasau bil haq watawasau bis sabr, karena kita itu tidak ada yang maksum, belum ada jaminan selamat akhirat, maka kita harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kemudian di garis besari pula, ini watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang lagi salah juga tidak usah terlalu reaktif, misalnya diberi nasihat gitu ya. Saya juga sadar diri bahwa saya itu bukan orang sempurna, maka saya pun berpotensi punya kesalahan-kesalahan, ya tegur saja kalau saya ada kesalahan. Begitu ya sahabat Al-Fat seantero jagat dimanapun berada. Sekali lagi, tesisnya Kiai Imad mungkin belum tentu kebenarannya, tetapi kita ayo perbaiki para habaib yang ada di Indonesia ini, cara dakwahnya, tabiatnya, itu istilah-istilah dawir-dawir itu. Ya mohon maaf, saya nggak usah sebut nama ya, saya juga termasuk korban lah, oknum ya. Ada yang pinjam sama saya itu sampai saat ini 4 juta tidak dikembalikan, ada yang 2 juta tidak dikembalikan, janjinya A, B, C, D, E, dan sebagainya. Sampai saat ini ditelepon malah saya diblokir, dan lain sebagainya, itu pun ada ya oknum ya. Jadi itu oknum, jangan sampai kita mengeneralisasi. Kemudian orang yang dakwahnya mungkin dianggap kasar juga itu jangan digeneralisasi. Dan kita pun harus bisa memberi masukan kepada orang yang sudah lembut, Habib yang sudah lembut, agar bisa nilai dakwahnya itu sampai ke jantung pertahanan. Jangan sampai kelembutan kita justru dimanfaatkan oleh orang yang mau kita dakwahi. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan di dalam hati ini. Insya Allah, saya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya selamat dunia akhirat, dijaga dalam bersikap,
dijaga dalam bertutur kata. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang tergantung lisannya. Orang harus bisa menjaga keselamatan mukmin muslim lain, baik dari tangannya maupun dari ucapannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum like, yang belum komentar, tetap jaga kesopanan. Insya Allah, jika kita sopan, maka orang lain pun akan sopan kepada kita. Tanamlah tanaman yang baik, maka kita akan menuai kebaikan. Berbuatlah baik, jangan pernah menganggap dirinya paling baik. Dengan cara-cara baik, insya Allah hasilnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.